Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Firan Arzar Ardana dengan 3 teman saya, yaitu Alif Yanuki Prakoso, Irfan Auka Ramadia, dan Muhammad Rafi Rahmanda. Lalu di kelompok kami ini ingin mengajukan ide yang berjudul Bantu Sebaya. Berikut table of content-nya, di mana pertama itu pendahuluan, yang kedua yaitu ide kami, nomor 3 yaitu tujuan dari ide kami tersebut, lalu yang keempat adalah pihak yang berkepentingan, yang kelima yaitu manfaat yang didapatkan, dan keenam mekanisme organisasi. Next. Oke, pendahuluannya dalam rangka menaikkan angka partisipan sekolah dan menaikkan taraf pendidikan di Indonesia, kami berinovasi membuat organisasi fundraising untuk orang-orang yang membutuhkan pendanaan dari pendidikan mereka. Alasan mengapa kami mendirikan organisasi ini yaitu salah satunya adalah kurang maksimalnya penurunan angka partisipan sekolah di Indonesia. Minimnya media atau wadah yang dijadikan orang-orang yang membutuhkan pendanaan untuk pendidikannya. Karena hal ini merupakan dari banyaknya keresahan yang kami dengar. Dan yang terakhir adalah kurang meluasnya bantuan sosial pemerintah dalam hal pendanaan sekolah yang seringkali kurang merata. Ide kami adalah kami menyadari bahwa banyak siswa dan mahasiswa di Indonesia yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikannya karena masalah finansial, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kami ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan-bantuan dari anak-anak serta remaja juga. Selanjutnya, tujuan adanya organisasi kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, lalu ada tujuannya adalah untuk menjadi wadah untuk para remaja untuk dapat melakukan donasi kepada remaja-remaja lainnya yang tidak seberuntung mereka. Bantu Sebaya juga ingin menanamkan pemikiran bahwa berdonasi bisa menyenangkan, di mana saat seorang berdonasi di kami, para donatur akan mendapatkan feedback, yaitu berupa produk atau pengalaman yang menyenangkan atas hasil donasi yang telah mereka buat. Kami juga ingin meningkatkan kesadaran dari para remaja-remaja tersebut bahwa bersedekah atau berdonasi untuk membantu sesama tidak perlu menunggu tua dan bisa dilakukan dari sekarang. Lalu ada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan itu dibagi menjadi dua, ada pihak internal organisasi dan juga pihak eksternal organisasi. Yang pertama ada pihak internal, pertama ada manajer. Manajer di sini mempunyai peran yaitu mengatur dan mengarahkan bawahannya seperti desainer, bendahara, dan juga humas. Selanjutnya ada humas. Humas mempunyai job desk yaitu membangun image yang baik terhadap organisasi. Ketiga ada desainer. Desainer mempunyai job desk yaitu apapun yang berbau kreativitas seperti membuat desain post pada sosial media. Desainer juga berperan apabila kami membuat merchandise, desainer dapat mendesain merchandise yang akan kami buat. Lalu dari pihak internal terakhir ada bendahara, mempunyai peran yaitu apapun yang berhubungan dengan uang, seperti membuat RAPBO, yaitu rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi. Lalu menyimpan uang, pembukuan, dan juga mengelola bukti transaksi. Lalu yang kedua ada pihak eksternal. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat ikut serta dalam membuat Bantu Sebaya menjadi lebih baik lagi dengan memberi kritik dan saran yang membangun. Lalu ada pelanggan. Pelanggan di sini mereka yang membeli merchandise kita, dan diharapkan uang yang masuk dari pelanggan dapat memberi semangat baru dan juga dapat meningkatkan suplai bahan pasok yang akan kami sumbangkan. Lalu ada donatur, membantu memberi sumbangan kepada organisasi Bantu Sebaya. Selanjutnya ada sponsor atau mitra sebagai salah satu kegiatan promosi dan memberikan uang modal terhadap Bantu Sebaya. Selanjutnya ada pemerintah, lembaga yang membuat undang-undang dan kebijakan. Di sini maksudnya kami mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada kelompok khusus, contohnya seperti kelompok sosial, lalu kelompok pencinta alam, dan lain-lain.
Di sini kami dapat bekerja sama dengan kelompok khusus ini. Contohnya adalah kelompok pencinta alam, di mana kami akan bekerja sama dengan mereka dalam memberi donasi kepada orang-orang yang kurang mampu di daerah misalnya pegunungan, yang kami tidak tahu medannya dan butuh pengarahan dari mereka. Yang terakhir ada supplier, yaitu membantu untuk mendapatkan faktor produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat atau keuntungan yang didapatkan bagi para pihak-pihak yang bekerja sama dengan kami atau pihak-pihak yang terkait. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal, bahwasanya ide yang kami tawarkan merupakan suatu ide organisasi atau yayasan non-profit atau nirlaba. Jadi jika dilihat dari segi materi, pihak-pihak internal yang berkepentingan terhadap organisasi ini tidak mendapatkan sejumlah keuntungan secara materi. Namun tentunya dari adanya ide ini terdapat pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan atas terbentuknya organisasi ataupun yayasan ini. Berikut merupakan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan organisasi Bantu Sebaya. Yang pertama, jika dilihat untuk para mitra atau sponsor, mereka akan mendapatkan keuntungan seperti peningkatan loyalitas bagi mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu bisnis atau brand berkolaborasi itu banyak sekali manfaatnya, sekalipun dengan yayasan non-profit seperti organisasi Bantu Sebaya ini. Jadi tidak semua hal dalam berbisnis itu semata-mata tentang laba. Maka dibutuhkan adanya peningkatan loyalitas yang akan menjadi manfaat bagi mereka. Lalu bagi mitra juga akan mencapai demografi dan kemitraan baru. Lalu untuk pihak supplier akan diuntungkan karena dalam berjalannya organisasi ini kami menggunakan jasa atau produk dari mereka. Jadi ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu selanjutnya itu bagi kelompok khusus atau komunitas seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Contohnya seperti di komunitas pencinta alam, bahwa kita dapat membantu mereka yang berada di lokasi-lokasi misalnya seperti di pegunungan yang medannya kita sendiri juga kurang tahu dan membutuhkan bantuan mereka. Dimana dengan adanya kerjasama itu kami dapat saling membantu untuk mereka, dan mereka pun akan mendapatkan manfaat berupa seperti eksistensi dari komunitas mereka. Lalu bagi para donatur juga tentunya akan mendapatkan amal jariah bagi semua yang berpartisipasi dalam kegiatan amal itu. Oke, lalu tentunya dalam menjalankan organisasi ini, kita sudah merencanakan strategi-strategi yang sekiranya efektif untuk diimplementasikan. Jadi pada dasarnya ide yang kami tawarkan adalah sebuah organisasi atau yayasan non-profit yang bertujuan untuk membantu anak-anak dan remaja menyelesaikan pendidikannya. Lalu yayasan organisasi ini akan sering berkolaborasi dengan pihak luar berupa brand-brand yang sedang tenar di kalangan remaja ataupun yang sedang viral. Nah, misalnya kami akan berkolaborasi dengan sebuah brand pakaian ternama ataupun brand yang sudah digemari oleh remaja-remaja di Indonesia. Jadi kami akan memberikan suatu proposal kepada brand tersebut untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembuatan produk. Bagian kerjasama bisa beragam, misalkan kami yang mencarikan vendor dan mengurusi produksi, atau kami yang membuat desainnya. Dan hasil dari kerjasama ini adalah sebuah produk yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya, akhirnya akan diberikan ke anak-anak dan remaja yang membutuhkannya. Lalu di luar produk-produk kolaborasi, Bantu Sebaya juga menyediakan penggalangan dana dari donasi online via website maupun offline secara tatap muka secara langsung. Lalu Bantu Sebaya juga akan sering bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sudah disebutkan tadi, seperti komunitas pencinta alam dan lainnya, sekolah atau organisasi untuk mengadakan charity event. Oke, untuk mekanisme organisasi sendiri ini, pertama ada 4 tahapan ya. Yang pertama itu dialog fundraising, strategi yang dilakukan dengan berdialog secara langsung atau tatap muka dalam mencari sumber dana yang dilakukan oleh penggalang dana di organisasi pelayan sosial, seperti misalnya di satu mall ataupun taman dan sebagainya. Adapun juga corporate fundraising. Nah, strategi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti yang disebutkan tadi, brand-brand remaja ataupun brand-brand perusahaan lainnya juga bisa. Strategi yang diterapkan ini seperti cost related marketing atau CRM, promosi bersama atau pengajuan proposal. Lalu yang ketiga ada multi-channel fundraising, strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti penggunaan website tadi,
secara online melalui telepon serta komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir ada retention and development donor, strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembang donatur seperti membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur seperti kita menanyakan dengan via email ataupun dengan SMS mungkin. Next. Lalu bagaimana mekanisme organisasi bekerja dalam organisasi Bantu Sebaya ini? Yang pertama, kami melakukan perencanaan kerja yang jelas dan terstruktur pastinya. Nah, karena kerja seperti itu sangat efektif dalam segi waktu, apalagi pembiayaan. Lalu yang kedua, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Jadi dalam pencariannya, kita mencari sumber-sumber bibit unggul dalam SDM yang kita butuhkan. Sebuah manajemen yang terdiri atas orang-orang pilihan yang berkualitas. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pihak-pihak internal organisasi. Nah, setelah beberapa poin di atas dilaksanakan, barulah kita ke tahap selanjutnya, yaitu mendefinisikan beberapa contoh strategi yang akan diterapkan dalam penggalangan dana atau fundraising kepada kaum remaja atau milenial yang memerlukan dana untuk menyelesaikan pendidikannya, yang akan diimplementasikan dan dieksekusi oleh organisasi kami. Lalu untuk mekanisme organisasinya pada Bantu Sebaya ini, pertama kami merencanakan kerja yang jelas dan struktur pastinya. Karena kerja seperti itu sangat efektif dan efisien dalam segi waktu, apalagi biaya. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, sebuah manajemen yang terdiri atas orang-orang pilihan yang berkualitas atau bibit-bibit unggul. Melalui evaluasi secara berkala terhadap pihak-pihak internal organisasi, setelah beberapa poin di atas dilaksanakan, barulah kita ke tahap selanjutnya, yaitu mendefinisikan beberapa contoh strategi yang akan diterapkan dalam penggalangan dana fundraising pada kaum remaja atau milenial yang memerlukan dana untuk menyelesaikan pendidikannya, yang akan diimplementasikan dan dieksekusi oleh organisasi kami, yaitu Bantu Sebaya. Selanjutnya, baik, untuk poin terakhir pada presentasi kali ini dalam Bantu Sebaya, kesimpulannya, jadi angka kesenjangan sosial di Indonesia cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya fasilitas yang memadai di setiap daerah, sehingga hal tersebut mendorong kelompok kami untuk mendirikan sebuah organisasi amal dan profit, yaitu Bantu Sebaya, yang bergerak pada orang-orang yang kurang mampu. Jadi targetnya adalah anak-anak dan remaja yang sedang mengampu pendidikan agar bisa diselesaikan tanpa terkendala masalah biaya. Mekanisme dari program yang berjalan membutuhkan bantuan dari instansi dan pihak-pihak terkait seperti dari sponsor, tim, dan juga rekan-rekan Bantu Sebaya lainnya, sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal dengan sumber daya yang efisien dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari Bantu Sebaya ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.